Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan mengarah hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Yesus dalam khotbah di bukit menyampaikan 8 ucapan bahagia sebagai ciri khas hidup warga kerajaan Allah. Matius 5 ayat 7 berbicara tentang kemurahan hati atau belas kasihan sebagai karakter yang penting dalam kehidupan orang percaya. Murah hati atau dalam bahasa Yunaninya elemon mengacu pada sikap penuh belas kasihan yang tidak hanya merasa iba tetapi juga bertindak untuk menolong orang lain. Ini bukan sekadar emosi tetapi sebuah tindakan nyata yang mencerminkan hati yang telah diubahkan oleh kasih Allah. Allah sendiri adalah sumber kasih, sumber belas kasihan. Mazmur 103 ayat 8. Dan kemurahannya dinyatakan dalam keselamatan yang diberikan kepada manusia. Efesus 2 ayat 4-5. Janji dalam ayat ini mereka akan beroleh kemurahan, menunjukkan prinsip ilahi bahwa siapa yang menabur belas kasihan akan menuai kemurahan dari Tuhan, baik dalam kehidupan sekarang maupun dalam kekekalan. Saudara-saudara, ayat ini menantang kita untuk hidup dengan penuh belas kasihan kepada sesama. Ada beberapa cara kita untuk menerapkannya. Yang pertama, murah hati kepada sesama yang membutuhkan, menolong orang miskin, orang sakit, atau mereka yang sedang dalam kesulitan. Tidak bersikap egois atau acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain. Yang kedua, mengampuni kesalahan orang lain. Tuhan Yesus mengajarkan dalam Matius 6 ayat 14-15 bahwa kita harus mengampuni agar kita juga diampuni oleh Allah. Mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita adalah wujud nyata dari kemurahan hati. Yang ketiga, berbelas kasihan seperti Kristus. Yesus menunjukkan belas kasihan kepada orang berdosa, orang sakit, dan mereka yang tersingkir. Matius 9 ayat 36. Kita dipanggil untuk memiliki hati yang lembut terhadap orang-orang yang tersesat, bukan untuk menghakimi, tapi membimbing mereka kepada kasih Kristus. Yang keempat, menjadi teladan kemurahan dalam keluarga dan komunitas, bersikap sabar dan penuh kasih dalam keluarga, gereja, dan lingkungan kerja, membantu tanpa mengharapkan balasan, karena Tuhan sendirilah yang akan memberi upah kepada kita. Saudara-saudara, Matius 5 ayat 7 ini mengajarkan bahwa kemurahan hati bukan hanya sikap emosional, tapi tindakan konkret yang mencerminkan karakter Allah dalam diri kita. Ketika kita hidup dengan belas kasihan, kita mencerminkan kasih Allah dan mengalami kemurahannya dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.